Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ali Nahrudin Tanal SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen kelas. Perkenalkan, saya Wilda Parebangla dari kelas MPI 1A akan dengan NIM 2202060022 akan mereview kembali artikel yang berjudul konsep manajemen kelas. Masalah dan pemecahannya, manajemen kelas dan manajemen pendidikan. Konsep manajemen kelas. Ada beberapa definisi manajemen kelas yang bertolak dari sudut pandang tertentu. Yang pertama, manajemen kelas dipandang sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa agar tidak melanggar tata tertib belajar di kelas. Yang kedua, manajemen kelas didasarkan atas pandangan yang bersifat permisif. Tugas guru di bidang manajemen kelas adalah memaksimalkan perwujudan kebebasan siswa dalam belajar. Yang ketiga, manajemen kelas didasarkan atas prinsip-prinsip pengubahan tingkah laku. Tugas guru di bidang manajemen kelas adalah mengembangkan tingkah laku siswa di kelas sesuai dengan tingkah laku yang relevan untuk kelancaran belajar atau tingkah laku yang diinginkan guru. Yang keempat, manajemen kelas dipandang sebagai proses penciptaan iklim sosial yang positif. Yang kelima, manajemen tindakan kelas bertolak dari pandangan bahwa kelas merupakan sistem sosial. Jadi dapat disimpulkan dari beberapa definisi tersebut bahwa pengertian manajemen kelas pada dasarnya manajemen kelas adalah seperangkat kegiatan guru yang bermakna menciptakan, mengembangkan, mempertahankan, mengendalikan, dan juga menyembuhkan iklim kelas agar kondusif untuk kegiatan pembelajaran. Bagian B, ruang lingkup kegiatan manajemen kelas meliputi sejumlah kegiatan guru di kelas dalam melaksanakan pembinaan iklim kelas dari segi proses kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan monitoring. Secara substansial, kegiatan manajemen kelas mencakup pembinaan kedisiplinan siswa, iklim sosial kelas, iklim sosial emosional kelas, dan lingkungan fisikal kelas. Yang pertama, pembinaan disiplin siswa. Pembinaan ini mengacu pada upaya penegakan aturan dan tata tertib kelas, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang kedua, pembinaan iklim sosial kelas. Pembinaan iklim sosial kelas adalah mengembangkan dan mempertahankan keeratan hubungan sosial dan kerjasama secara harmonis. Yang ketiga, pembinaan iklim sosio-emosional kelas ini menekankan kajian pada hubungan interpersonal psikologis antara anggota kelas. Iklim sosio-emosional kelas adalah kecenderungan suasana psikologis yang mewarnai hubungan antar siswa di kelas. Yang keempat, pengembangan lingkungan fisik kelas. Kondisi fisik kelas meliputi segala sesuatu yang ada di ruang kelas, di antaranya papan buletin, furnitur, penerangan, temperatur ruangan. Lingkungan ruangan kelas juga mencakup yang pertama, ruang, yang kedua, waktu, yang ketiga, suara, yang keempat, temperatur, yang kelima, warna, yang keenam, penerangan, dan ketujuh, artefak. Desain kelas ditentukan untuk beberapa faktor, yakni ukuran ruangan kelas, jumlah siswa per kelas, dan jumlah alat-alat yang lain yang digunakan guru, dan pengalaman guru. Ketujuh faktor tersebut merupakan faktor pertimbangan dalam mendesain ruang kelas.
Yang bagian C, tujuan manajemen kelas. Tujuan umum kegiatan manajemen kelas adalah untuk menciptakan kondisi kelas yang kondusif bagi produktivitas kegiatan pembelajaran. Kondisi kelas yang dimaksud meliputi aspek yang pertama disiplin siswa, yang kedua iklim sosial kelas, yang ketiga iklim sosial emosional, dan yang keempat lingkungan fisikal kelas. Selanjutnya, tujuan khusus manajemen kelas adalah untuk menciptakan tumbuhnya perilaku disiplin siswa, menciptakan iklim sosial kelas yang kondusif dan dinamis, untuk menciptakan iklim sosioemosional kelas yang kohesif, dan untuk menciptakan lingkungan fisikal yang kondusif. Bagian D, sifat manajemen kegiatan kelas. Sifat kegiatan manajemen kelas meliputi preventif dan kuratif. Menurut Josephson dan kawan-kawan, manajemen kelas yang bersifat preventif merupakan kegiatan mengantisipasi masalah atau problem kelas sebelum masalah itu terjadi. Kegiatan preventif berarti tindakan pencegahan atau berjaga-jaga agar tidak sampai terjadi masalah yang mengganggu efektivitas dan produktivitas iklim belajar anak. Oleh karena itu, manajemen kelas yang bersifat preventif adalah seperangkat kegiatan guru yang diarahkan untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap efektivitas dan produktivitas iklim belajar anak, yang aktualisasinya berupa kegiatan guru yang berkaitan dengan pengembangan dan peningkatan ketertiban kelas, kondisi sosial kelas, kondisi sosioemosional kelas, kebebasan anak untuk berekspresi, dan keutuhan organisasi kelas. Sebaliknya, manajemen kelas yang bersifat kuratif diterapkan bila kondisi kelas mengalami gangguan. Kuratif berarti penyembuhan, artinya manajemen kelas yang berfungsi untuk mengembalikan kondisi kelas yang terganggu pada kondisi semula. Bagian E, fungsi manajemen kelas. Nah, fungsi manajemen kelas yang pertama fungsi pengembangan, yang kedua pengendalian, dan ketiga penyembuhan. Fungsi pengembangan adalah fungsi manajemen kelas di mana secara proaktif guru merencanakan dan melaksanakan seperangkat kegiatan pembelajaran yang berlangsung dalam lancar, tertib, efektif, dan produktif. Merencanakan berarti menggali, menentukan, dan menetapkan berbagai komponen kegiatan manajemen kelas yang bersifat produktif bagi kegiatan pembelajaran. Perencanaan yang dimaksud meliputi yang pertama perencanaan disiplin anak, yang kedua iklim sosial kelas, dan yang ketiga iklim sosioemosional, dan yang keempat perencanaan lingkungan fisik kelas. Sedangkan melaksanakan berarti mengimplementasikan keseluruhan aspek perencanaan manajemen kelas yang telah ditetapkan dalam tindakan guru secara operasional di kelas pada saat aktivitas pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, fungsi pengendalian adalah seperangkat kegiatan guru yang bermakna menjaga, membina, mempertahankan, dan mengendalikan kondisi kelas agar tetap efektif dan produktif bagi kegiatan pembelajaran. Fungsi penyembuhan sama dengan manajemen kelas yang bersifat kuratif. Bagian F, keterampilan dasar manajemen kelas. Aktualisasi proses manajemen kelas terwujud dalam perilaku guru di kelas yang mendorong tumbuhnya iklim kelas yang kondusif dan produktif. Perilaku guru dalam pembelajaran yang secara teknis dapat berpengaruh terhadap terwujudan iklim yang meliputi 6 jenis perilaku. Yang pertama, sikap tanggap. Yang kedua, kemampuan dalam membagi perhatian. Yang ketiga, kemampuan memusatkan perhatian kelompok. Dan yang keempat, kemampuan memberi petunjuk secara jelas. Dan yang kelima, kemampuan dalam memberi penguatan. Dan yang keenam, kemampuan memberi teguran.
Kemudian bagian G, masalah-masalah kelas. Problema kelas yang mungkin dihadapi guru dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya, masalah anak berbicara di kelas saat guru menerangkan, masalah anak bertengkar saat belajar berlangsung, anak melucu di kelas, anak tertekan emosinya, takut tertekan, kalut, temperatur kelas yang panas, tempat duduk yang berjubel, susunan tempat duduk yang tidak cocok untuk berdiskusi, dan lain-lain. Kedua jenis gangguan tersebut saling berkaitan satu sama lain dan pada hakikatnya dibedakan dalam 4 kategori, yakni gangguan disiplin, iklim sosio-emosional, dan gangguan fisik. Kemudian bagian H, pemecahan masalah kelas. Dalam memecahkan masalah kelas, ada 2 pendekatan utama, yaitu pendekatan tanpa teori dan yang berdasarkan teori. Jenis pendekatan lain dapat mengatasi masalah adalah pendekatan yang berdasarkan teori yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan pengubahan tingkah laku. Pendekatan ini bertolak dari asumsi dasar bahwa tingkah laku anak berbentuk karena belajar. Oleh karena itu, perilaku menyimpang yang diperbuat anak pada dasarnya juga diperoleh dari belajar. Dan yang kedua, pendekatan sosio-emosional. Pendekatan ini menekankan pentingnya hubungan interpersonal. Kunci sukses iklim pembelajaran adalah komunikasi antar pribadi. Untuk memecahkan masalah, guru perlu membantu anak untuk memahami ciri-ciri masalah. Ini artinya, menurut pendekatan sosio-emosional, jika ada masalah iklim pembelajaran, maka adalah siswa sendiri yang harus memecahkannya, sementara guru hanya membantu. Hal penting dalam memecahkan masalah iklim pembelajaran adalah: yang pertama, sikap guru yang terbuka dan menghindari kepura-puraan. Yang kedua, menerima dan menaruh kepercayaan terhadap anak. Dan yang ketiga, memiliki sikap empati terhadap anak. Selanjutnya artikel kedua dengan judul Konsep Manajemen Kelas dan Implikasinya dalam Pembelajaran. Tujuan penulisan ini untuk mewujudkan dan mempertahankan suasana pembelajaran yang optimal. Artinya, kemampuan ini erat hubungannya dengan kemampuan profesional guru untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan, menyenangkan peserta didik dan menciptakan disiplin belajar secara sehat. Pengertian pembelajaran. Proses pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat siswa belajar sehingga situasi tersebut merupakan peristiwa belajar, yaitu usaha untuk terjadinya perubahan tingkah laku dari siswa. Belajar adalah proses berubahnya tingkah laku yang disebabkan karena pengalaman dan latihan. Manajemen kelas perlu kemampuan mengelola kelas yang dimiliki oleh seorang guru, karena pembelajaran adalah proses membantu siswa belajar yang ditandai dengan perubahan perilaku baik dalam aspek kognitif maupun psikomotorik. Dalam pembelajaran dapat dibedakan ke dalam bentuk langsung atau proses interaksi antara guru dan peserta didik. Antara peserta didik dengan iklim atau suasana belajar yang dikembangkan berbagai pendekatan, teknik disiplin dan kontrol kelas. Guru dapat memilih pendekatan yang berada pada 2 kubu yang bersifat ekstrim, yaitu antara lain high struktur untuk keputusan yang ditekankan pada aturan guru dalam menciptakan lingkungan belajar. Di sini siswa relatif sedikit diberi pilihan. Oleh karena itu, aturan-aturan yang berasal dari siswa pun relatif sedikit. Siswa diberi banyak pilihan dan kesempatan dalam menentukan pengalaman belajar yang akan diperolehnya melalui otonomi yang maksimum. Pengertian pendekatan tersebut di atas, yakni pendekatan
Kekuasaan pengelolaan kelas berarti sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku siswa. Peran guru di sini adalah untuk menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Pendekatan ancaman melalui pendekatan ini, pengelola kelas juga diartikan sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa, tetapi dilakukan melalui ancaman seperti melarang, menyindir, memaksa, dan mengejek. Kemudian bagian C, pendekatan kebebasan pengelola kelas. Diartikan sebagai proses untuk membantu siswa merasa bebas dalam mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Peranan guru adalah untuk mengusahakan semaksimal mungkin. Pendekatan ini dilakukan dengan memberi satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi pendekatan. Pendekatan pendekatan ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa dengan suatu perencanaan dan pelaksanaan, pengajaran akan mencegah munculnya masalah tingkah laku siswa dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Pendekatan perubahan tingkah laku pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku siswa. Peranan guru adalah mengembangkan tingkah laku siswa yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. Pendekatan sosial emosional. Pendekatan kelas merupakan proses menciptakan iklim sosial emosional positif dan dalam kelas. Sosial emosional positif artinya ada hubungan baik yang positif antara guru dan siswa atau antara siswa dengan siswa. Pendekatan proses kelompok. Pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk menciptakan kelas sebagai suatu sistem sosial di mana proses kelompok adalah merupakan yang paling utama. Pendekatan pluralistik. Pengelola kelas berusaha menggunakan berbagai macam pendekatan yang memiliki potensi untuk menciptakan dan belajar mengajar berlangsung efektif dan efisien. Baik, saya akan mereview artikel 3 dengan judul Manajemen Perilaku Kelas, yaitu solusi kesalahan umum dan apa yang harus dilakukan. Kesalahan yang pertama, mendefinisikan kelakuan buruk dengan tampilannya. Mendefinisikan kelakuan buruk dengan bagaimana tampilannya hanya memberi kita gambaran perilaku yang tidak lengkap. Misalnya, seorang siswa yang tidak memiliki tugas adalah masalah kelas umum. Jika mereka tidak memiliki tugas karena alasan yang berbeda, pendekatan kita ubah perilaku mereka mungkin perlu berbeda hanya karena dua perilaku terlihat sama, bukan berarti mereka sama. Kesalahan yang kedua, bertanya mengapa Anda melakukan itu, meskipun bukan ide yang baik untuk bertanya kepada siswa. Mengapa Anda lakukan itu? Tetapi bukan harus tahu alasan mengapa mereka melakukan itu. Misalnya, jika Hasna bermain di mejanya selama pelajaran dan guru bertanya mengapa Anda melakukan itu, ia mungkin mengatakan dengan baik, karena pelajaran ini sangat membosankan. Untuk menentukan fungsi perilaku, kita perlu belajar apa yang terjadi di kelas sebelum dan sesudah itu terjadi. Adapun informasi ini, prosedur pengumpulan disebut penilaian fungsional. Bagan konsekuensi anteseden perilaku konsekuensial dapat digunakan sebagai alat penilaian fungsional. Kemudian kesalahan yang ketiga, ketika suatu pendekatan tidak berhasil, cobalah lebih keras. Ketika pendekatan manajemen tidak berhasil, kecenderungan pertama kami adalah berusaha lebih keras. Pendekatan ini lebih efektif, lebih sederhana untuk digunakan, dan buat iklim kelas yang lebih positif. Kesalahan yang keempat, melanggar prinsip aturan kelas yang baik. Peraturan kelas memainkan peran penting dalam manajemen kelas yang efektif.
Namun, aturan saja memberikan sedikit pengaruh terhadap perilaku siswa. Aturan kelas harus sederhana, spesifik, jelas, dan terukur. Kesalahan yang kelima, memperlakukan semua perilaku buruk sebagai tidak boleh dilakukan. Ketika siswa berperilaku buruk, seringkali tanpa seolah-olah itu adalah masalah motivasi secara eksklusif. Kadang-kadang ini benar. Pada kesempatan itu, kita perlu meningkatkan penguatan untuk perilaku yang tepat dan menghilangkannya untuk perilaku yang tidak pantas. Namun, beberapa perilaku buruk disebabkan oleh kurangnya keterampilan yang tepat, bukan kurangnya motivasi. Kesalahan yang keenam, kurangnya perencanaan untuk waktu transisi tanpa perencanaan yang tepat. Transisi dapat menjadi salah satu waktu yang paling membuat frustrasi dalam sehari bagi para guru. Masalah transisi dapat dikurangi secara signifikan dengan mengikuti beberapa prosedur praktis. Peran kita sebagai guru selama transisi harus memantau kinerja siswa dan untuk menguji perilaku yang tepat. Kemudian kesalahan yang ketujuh, mengabaikan semua atau tidak sama sekali. Kita cenderung mengabaikan untuk ekstrim dengan mengabaikan hampir semua perilaku buruk atau tidak sama sekali. Tidak ada pendekatan apakah efektif. Sebaliknya, abaikan dengan bijak. Pertama, tidak semua perilaku harus diabaikan. Kita hanya boleh mengabaikan perilaku termotivasi untuk perhatian kita. Mengabaikan harus digunakan dalam kombinasi dengan strategi pembangunan perilaku seperti penguatan perilaku yang tepat, mengajar perilaku penggantian, dan memperkuat teman sebaya. Kemudian kesalahan ke-8, penggunaan dan penyalahgunaan waktu yang berlebihan. Time out terjadi ketika seorang guru menghapus siswa untuk waktu tertentu dari kesempatan untuk menerima penguatan. Time out hanya akan efektif jika pelajaran seni bahasa lebih merangsang daripada apa yang terjadi di aula. Tidak terjadi. Metode yang lebih baik adalah membuat pelajaran bahasa seni yang sangat merangsang dengan menggunakan pembelajaran kooperatif, kegiatan langsung, dan sering merespon siswa. Kemudian kesalahan ke-9, harapan dan konsekuensi yang tidak konsisten. Harapan yang tidak konsisten menyebabkan kebingungan dan frustasi siswa. Konsekuensi yang tidak konsisten mempertahankan perilaku salah dan bahkan dapat menyebabkan perilaku lebih sering terjadi. Harapan jelas ketika mereka dapat diidentifikasi dan konsisten. Meninjau harapan dan aturan lebih membantu membangun rutinitas dan meminimalkan potensi. Selanjutnya kesalahan ke-10, melihat diri kita sebagai satu-satunya manajer kelas. Mengelola perilaku kelas mungkin lebih menantang saat ini daripada sebelumnya. Banyak guru menghadapi ukuran kelas yang lebih besar. Lebih banyak siswa yang datang dari stres, rumah kacau, dan peningkatan keragaman dalam kemampuan dan budaya siswa. Namun, banyak dari kita terdekat untuk mengelola kelas perilaku sendiri. Sebagai guru adalah tanggung jawab untuk membangun kemitraan orang tua guru yang produktif dan positif. Kemudian kesalahan ke-11, kehilangan hubungan antar instrumen dan perilaku. Kadang-kadang ada hubungan langsung antara pelajaran kami dan perilaku buruk siswa. Mungkin pelajaran kita terlalu mudah atau sulit, tidak efektif atau tidak merangsang, yang mana dapat menyebabkan perilaku buruk siswa. Sebaliknya, gunakan instruksi akademik sebagai alat manajemen perilaku. Garis pertahanan pertama dalam mengelola perilaku siswa adalah instruksi yang efektif. Kemudian kesalahan ke-12,
mengambil perilaku siswa terlalu pribadi. Ketika kita mengambil perilaku siswa secara pribadi, kita cenderung kehilangan objektivitas kita mencari perbaikan manajemen cepat dan jarang berhasil dan menjadi kesal secara emosional yang membutuhkan waktu dan energi dari pengajaran kita. Sebaliknya, ambil kelakuan buruk siswa secara profesional, bukan secara pribadi. Ketika kita mengambil perilaku buruk secara profesional, kita memandang manajemen perilaku sebagai tanggung jawab kita. Kesimpulan dari artikel tersebut, secara singkat, meninjau kesalahan manajemen perilaku umum yang kita lakukan sebagai guru dan memberikan banyak strategi tentang apa yang harus dilakukan. Percaya saran ini akan berguna dalam konteks pengembangan dan menerapkan rencana manajemen perilaku yang komprehensif. Sama sekali tidak saran-saran ini mewakili daftar lengkap strategi yang efektif. Demikianlah hasil reviewan artikel 1, 2, dan 3 dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.